Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ferdi Ananda Upa, dosen tetap program studi Teknik Sipil dengan bidang konsentrasi transportasi di Institut Teknologi Indonesia, Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk tahun 2025. Video yang saya buat pada kesempatan kali ini untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih untuk dipaparkan pada kesempatan kali ini adalah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang bersifat wajib di semester 5 pada struktur kurikulum program studi Teknik Sipil dengan bobot sebesar 2 SKS. Pada mata kuliah rekayasa lalu lintas, mahasiswa akan diajarkan tentang konsep dasar rekayasa lalu lintas, karakteristik dan survei dalam aliran pergerakan lalu lintas, konsep dan analisis kinerja, serta tingkat pelayanan untuk beberapa studi kasus antara lain ruas jalan, simpang tidak bersinyal, bundaran, dan yang paling kompleks adalah simpang bersinyal. Selain itu pula, mahasiswa akan diajarkan untuk dapat mendesain fasilitas pejalan kaki, pengguna sepeda, rambu dan marka jalan, serta dapat memahami konsep manajemen lalu lintas dan manajemen permintaan perjalanan. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau biasa kita kenal dengan CPL di mata kuliah rekayasa lalu lintas, antara lain 1. Aspek pengetahuan atau P1, yaitu mengetahui konsep teoritis dan prinsip-prinsip rekayasa dalam perancangan sistem persipilan yang mencakup bidang konstruksi sipil. Yang kedua, aspek keterampilan umum atau KU1, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Yang ketiga, aspek keterampilan khusus atau KK1, yaitu mampu mengaplikasikan konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendesain, melakukan penelitian dan pengkajian, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang konstruksi sipil, baik yang dilakukan secara mandiri maupun tim. Selain itu, terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah rekayasa lalu lintas, antara lain 1. Memahami teori dan prinsip rekayasa lalu lintas sebagai solusi terhadap permasalahan lalu lintas dalam satu sistem transportasi. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atau problem solving terhadap masalah yang berkaitan dengan arus lalu lintas berdasar dalam satu sistem transportasi berdasarkan analisis terhadap data dan informasi. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam hal desain, penelitian dan kajian, serta merumuskan penyelesaian masalah arus lalu lintas dalam sistem transportasi yang dilakukan secara mandiri maupun tim. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah rekayasa lalu lintas antara lain kuliah yang disampaikan oleh dosen, diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa, pembelajaran berbasis studi kasus, dan pembelajaran yang bersifat team-based project. Adapun portofolio penilaian yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam mata kuliah rekayasa lalu lintas antara lain 1. Tugas individu dengan bobot 20%, tugas team-based project dengan bobot 30%, yang ketiga ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah rekayasa lalu lintas pada pertemuan ke-8 yang akan membahas terkait konsep dan analisis kinerja serta tingkat pelayanan ruas jalan dengan menggunakan manual kapasitas jalan Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa bersama-sama. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai,
Pada minggu yang lalu, kalian telah menyelesaikan ujian tengah semester untuk mata kuliah rekayasa lalu lintas. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal UTS-nya? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal nomor 2, Pak, bagaimana menentukan tingkat kedatangan rata-rata pada gerbang tol, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan untuk soal nomor 2 ya. Oke, di dalam soal nomor 2, Anda ditanyakan atau Anda diminta untuk menghitung yang namanya tingkat kedatangan. Oke. Nah, pada prinsipnya dalam menghitung tingkat kedatangan, Anda hanya akan melakukan yang namanya pendekatan analisis satuan ya, di mana satuan dari tingkat kedatangan itu dinyatakan dalam kendaraan per jam, dan Anda tinggal menyesuaikan dengan data yang diberikan pada soalnya. Data yang diberikan pada soalnya itu berupa kerapatan, di mana kerapatannya itu dinyatakan dalam satuan kendaraan per kilometer, dan kecepatan yang dinyatakan dalam kilometer per jam. Oke, untuk mengkalkulasi, Anda ingin mendapatkan parameter tingkat kedatangan, ini lebih kita identikkan pendekatannya dengan parameter yang dikatakan sebagai arus lalu lintas dengan satuan kendaraan per jam. Oke, lalu Anda tinggal kalkulasi saja antara kerapatan dan kecepatan untuk mendapatkan arus lalu lintas dalam satuan kendaraan per jam, berarti kendaraan per kilometer itu tinggal Anda kali dengan kilometer per jam. Oke, Anda tinggal coret, maka akan mendapatkan parameter dalam satuan kendaraan per jam. Oke, nah parameter ini sangat penting untuk Anda gunakan, karena kenapa? Ketika Anda akan mengerjakan soal ujian tengah semester kemarin, di bagian A, tipikal soalnya itu adalah tipikal yang pengerjaannya itu harus runut. Jadi harus dikerjakan dari soal yang pertama atau soal A sampai dengan soal yang berikutnya. Jadi ketika Anda belum bisa menyelesaikan soal A, Anda tidak akan bisa melangkah untuk mengerjakan soal B dan C. Oke? Jadi nanti untuk menentukan tingkat kedatangannya, Anda tinggal bisa memformulasikannya seperti ini. Lalu nanti dari tingkat kedatangan ini, yang biasa kita katakan juga sebagai istilahnya adalah arus lalu lintas, ya, nanti Anda tinggal gunakan untuk mengerjakan soal bagian B-nya. Anda sudah punya yang namanya tingkat kedatangan. Lalu Anda punya yang namanya tingkat pelayanan. Maka Anda bisa mencari yang namanya karakteristik pengoperasian gerbang tolnya. Oke? Saya rasa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan penjelasan tersebut. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti kita akan memulai kuliah kita pada pertemuan ke-8 ini, ya. Baik, kita akan mulai pertemuan kita yang ke-8 setelah Anda menyelesaikan ujian tengah semester, kita masuk ke pertemuan ke-8 ya. Tetapi sebelum kita lebih jauh lagi membahas terkait dengan materi pada pertemuan ke-8, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam pertemuan ke-8 ini Anda akan dijelaskan terkait dengan materi konsep dan analisis kinerja serta tingkat pelayanan pada studi kasus yang paling mudah atau yang paling simpel itu berupa ruas jalan. Tetapi sebelum kita lebih dalam ke materinya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kira-kira ketika nanti Anda akan belajar terkait dengan materi ini, apa sih yang atau capaian apa yang nanti Anda akan dapatkan di dalam materi tersebut. Anda nanti akan memiliki kemampuan analisis kinerja dan tingkat pelayanan untuk berbagai macam studi kasus, di mana di pertemuan ini kita akan memulainya dengan studi kasus paling sederhana, itu adalah ruas jalan itu sendiri. Sedangkan nanti untuk di pertemuan ke-8 sendiri, untuk di pertemuan ke-8 atau pertemuan kali ini, Anda diharapkan ketika sudah mempelajari ya atau sudah memahami materinya, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dari kapasitas ruas jalan,
dan bagaimana sih pengaruh dari yang namanya hambatan samping terhadap nilai kapasitas ruas jalan tersebut. Selain itu pula, karena tagline dari yang namanya pertemuan ke-8 itu adalah Anda bisa menganalisis ya kinerja dan tingkat pelayanan dari ruas jalan, otomatis Anda diharapkan sudah bisa menganalisis kinerja dan tingkat pelayanan ruas jalan dengan menggunakan metode yang paling mudah atau yang paling familiar digunakan di Indonesia adalah manual kapasitas jalan Indonesia. Oke, itu yang diharapkan nanti Anda peroleh ketika sudah memahami materi pada pertemuan ke-8. Oke, baik, kita mulai materinya, kita bicara terkait dengan kapasitas ya. Kalau kita bicara nanti masalah kinerja, kita terlebih dahulu harus memahami terkait dengan kapasitas. Oke, apa yang dimaksud dengan kapasitas? Ya, apa yang dimaksud dari kapasitas ruas jalan itu sendiri? Kapasitas ruas jalan secara sederhana Anda bisa definisikan sebagai volume kendaraan maksimum yang dapat ditampung pada satu ruas jalan. Atau bahasa sederhananya itu adalah daya tampung maksimum dari ruas jalan tersebut. Kalau kita bicara masalah bagaimana menentukan kapasitas pada satu ruas jalan, kita harus tahu tuh faktor-faktor yang mempengaruhi dari kapasitas tersebut. Nah, kurang lebih nanti faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas ruas jalan itu lebih kepada bagaimana Anda mengenal karakteristik dari ruas jalannya. Mulai dari bagaimana tipe jalannya, ya. Setelah Anda sudah mengetahui tipe jalannya, Anda harus bisa mengetahui terkait dengan dimensi-dimensi pada setiap tipe jalan tersebut. Nah, kurang lebih nanti, ya, nanti ada beberapa tipe jalan di dalam MKJI yang Anda jadikan dasar untuk menentukan berapa kapasitas jalannya. Adapun nanti rumusan untuk menentukan kapasitas jalan total dari satu ruas jalan itu akan secara garis besar atau secara umum rumusannya adalah C sama dengan C0 dikali dengan seluruh faktor koreksi, di mana C0-nya itu merupakan adalah kapasitas dasar. Pasti akan muncul pertanyaan di Anda, Pak, tadi katanya untuk menentukan kapasitas itu dipengaruhi dengan yang namanya karakteristik dari jalannya. Di mana pengaruhnya karakteristik jalan di dalam penentuan kapasitas? Nanti di dalam penentuan kapasitas jalan dasar nih, karena rumusannya adalah kapasitas dasar jalannya dikali dengan seluruh faktor koreksi. Nah, nanti karakteristik dari ruas jalan tersebut akan mempengaruhi yang namanya kapasitas dasarnya. Jadi nanti kapasitas dasar itu dipengaruhi dengan karakteristik jalannya. Nah, apa saja nanti faktor koreksi yang berperan dalam penentuan kapasitas jalan itu adalah faktor koreksi terhadap lebar jalannya. Nah, itu sudah bicara masalah dimensi dari ruas jalannya. Ada faktor koreksi terhadap yang namanya hambatan samping atau side factor. Dan ada juga faktor koreksi terhadap pembagian arus atau split dari arusnya seperti apa. Nah, itu yang Anda gunakan. Karena basically nanti ketika Anda nanti menganalisis ya, mau Anda analisis untuk studi kasus yang lebih sulit, ya, pada prinsipnya rumus untuk menentukan kapasitas jalan, ya, kapasitas mau ruas jalan, kapasitas dari simpang, itu adalah kapasitas dasar dikali dengan seluruh faktor koreksi. Ya, jadi kalau untuk ruas jalan itu mungkin memang paling simple. Nanti untuk case-case yang lebih complicated itu nanti Anda tetap memegang prinsip dasarnya itu adalah kapasitas dasar dikali dengan seluruh faktor koreksi. Nah, Anda lihat dari persamaan ini bahwa ketika seluruh faktor koreksinya nanti mendekati angka 1, ya, yang which mean itu artinya ternyata kapasitas dasar ini, ya, nanti tidak akan berbeda nilainya dengan kapasitas totalnya. Nah, tapi kenyataannya di lapangan yang kalau Anda lihat ya, kan banyak jalan itu kan tidak sesuai dengan karakteristik dasarnya ya. Misal, oh jalannya itu 4 lajur 2 arah. Ya, idealnya setiap lajurnya itu lebarnya 3,5 meter. Tapi ternyata Anda ketemukan di jalan, ada jalan 4 lajur 2 arah, tetapi lebar lajurnya itu tidak sampai 3,5 meter. Oke, nah bagaimana ketika Anda dapatkan kondisi di lapangan seperti itu, maka nanti yang akan terpengaruh dari kondisi itu adalah faktor koreksinya ini. Faktor koreksi untuk yang namanya lebar jalan. Jadi sehingga nanti ketika Anda mencari atau menentukan faktor koreksinya, nanti faktor koreksinya itu pasti akan kurang daripada 1.
Apa akibatnya kalau ternyata faktor koreksinya kurang daripada 1? Nanti itu akan menurunkan yang namanya kapasitas dasar. Oke? Nah, menurunkan kapasitas jalannya ya dengan cara apa? Nilai kapasitas dasarnya ini akan berkurang ya. Ketika nanti Anda formulasikan dalam rumus kapasitas total sama dengan kapasitas dasar dikali dengan seluruh faktor koreksi. Anda bayangkan kalau di sini nilainya itu 0, sekian, ya, Anda kalikan dengan kapasitas dasarnya, otomatis nanti nilai C-nya ini lebih kecil daripada C0. Seperti itu. Oke? Dengan memahami bahwa apa di jalan Anda memakai bahu jalan atau tidak. Kalau misalkan pada dasarnya banyak di jalan di lapangan itu pakai trotoar atau bahu jalan, ya berarti nanti Anda pakai tabel yang ini. Oke? Tinggal nanti Anda pasangkan dengan tipe jalannya, lalu pasangkan dengan kategori hambatan sampingnya, mengidentifikasi berapa lebar efektif dari bahu jalannya, maka Anda dapat yang namanya faktor koreksi untuk hambatan samping. Nah, yang terakhir nih, faktor penyesuaian yang terakhir, yang paling mudah itu adalah faktor penyesuaian ukuran kota. Ruas jalan Anda kan pasti terletak di satu kota ya. Misal, ruas jalan yang saya tinjau itu ternyata terletak di Tangerang Selatan. Anda tinggal mengidentifikasi saja berapa sih populasi masyarakat di kota Tangerang Selatan, lalu Anda tinggal sesuaikan di tabel ini, maka Anda dapat faktor penyesuaian terhadap ukuran kota. Oke? Nah, baru nanti Anda mengukur kinerjanya. Kinerjanya di sini diukur dari yang namanya nilai derajat kejenuhan. Ini nanti Anda aplikasikan untuk seluruh case ya, mau itu ruas jalan, mau simpang tidak bersinyal, dan seterusnya. Konsep dasar untuk menghitung kinerja itu didasarkan pada parameter yang namanya derajat kejenuhan atau bahasa kerennya Anda bisa sebut degree of saturation. Nah, degree of saturation ya, saya jelaskan di sini supaya mungkin lebih jelas kepada Anda. Nanti kinerjanya diukur dari nilai DS. Oke, DS-nya sendiri itu dirumuskan sebagai V dibagi dengan yang namanya C-nya. V-nya di sini itu adalah total volume lalu lintas, dan yang di sini itu adalah kapasitas total. Oke, Anda tadi menghitung kapasitas ini atau untuk menentukan parameter ini ya. Ya, nanti Anda tinggal tentukan saja berapa volume lalu lintas totalnya. Oke, setelah Anda bisa menentukan nilai degree of saturation, baru nanti Anda tinggal menentukan yang namanya tingkat pelayanan yang Anda tinggal sesuaikan dengan yang namanya nilai DS-nya tersebut. Di sini nanti Anda tinggal klasifikasikan DS-nya berapa, lalu Anda sudah mendapatkan tingkat pelayanannya, lalu ciri-ciri dari arus lalu lintasnya seperti apa pada ruas jalan tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Pak, gimana cara penentuan faktor penyesuaian hambatan samping? Bisa diulangi nggak Pak? Soalnya kan case di Indonesia kan banyak banget nih hambatan samping di setiap jalannya. Nah, itu boleh diulangi nggak? Tadi saya kurang paham di bagian faktor penyesuaian hambatan samping. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Saudari Hafsa ya. Jadi kembali lagi saya ulangi bahwa Anda harus bisa memahami dari komponen hambatan sampingnya. Komponen hambatan samping di sini itu adalah pejalan kaki dan kendaraan yang berhenti ataupun keluar masuk. Anda cari terlebih dahulu ya nilai atau total dari masing-masing komponen tersebut, lalu Anda klasifikasikan dalam kategori sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Setelah Anda sudah menentukan setiap item komponen tersebut apakah masuk kategori sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, baru nanti Anda masukkan lagi di dalam tabel berikutnya. Klasifikasikan pergerakan jalan kaki, kalau sangat rendah ya berarti nilainya 0, dan seterusnya. Nah, baru nanti setiap item komponen tersebut sudah punya bobot nilai berdasarkan kategori ini, lalu Anda yang namanya mengklasifikasikan menggunakan tabel yang ini. Baru nanti akan ketemulah kelas hambatan sampingnya seperti apa. Sudah cukup terjawab ya? Oke. Demikianlah pertemuan kita pada demikianlah kuliah kita pada pertemuan ke-8 sebagai bahan untuk assessment ya atau penilaian apakah sejauh mana sih Anda memahami materi yang saya jelaskan pada pertemuan ke-8. Saya akan memberikan tugas ya, di mana tugas ini kurang lebih sama dengan yang namanya penjelasan saya sebelumnya ya. Tugas ini nanti saya harapkan untuk mengerjakan
Mengerjakannya itu menulisnya secara manual, lalu nanti jawabannya silakan Anda kumpulkan hard copy-nya kepada saya, dan soft file-nya itu Anda upload di dalam learning management system kita berupa Siakat. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti kuliah kita hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.